Ya, balik lagi sama gue di channel Beratin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk update Bitcoin ya untuk hari ini. Dan untuk altcoinnya mungkin akan saya upload besok. Kalian bisa request dan komen di kolom komentar bawah video ini ya. Jadi kemarin juga sudah saya update untuk Bitcoinnya dan kondisi menarik mengenai OPEC dan The Fed. Kalian mungkin bisa pantau dari segi fundamental yang kemarin juga sudah saya sampaikan gitu ya. Mungkin buat yang belum nonton. Oke, jadi diawali untuk hari ini sedikit reminder teman-teman. Di sini ada beberapa rilis data yang cukup penting di malam hari ini sekitar jam setengah 8 malam ya. Di sini ada data non-farm payrolls sama unemployment rate. Ya, jadi ini bisa sangat berpengaruh ataupun impactnya lumayan lah ke market, bisa sangat volatile. Nah, tergantung nanti rilis datanya bagaimana. Di sini kita bisa lihat juga biasanya kalau bintangnya sampai 3 itu sangat berpengaruh lah. Kemudian di sini nanti juga ada FOMC member speak ya, ini William. Ini sekitar jam 9 malam. Jadi kurang lebih bisa dipantau dulu, mungkin yang lagi ongoing trade bisa dipertimbangkan lebih lagi. Mungkin buat teman-teman yang mau lebih safe ya, menunggu sampai nanti rilis datanya keluar gitu ya. Karena memang biasanya menjelang atau bahkan pas rilis datanya keluar itu wah, yang future biasanya dakdikduk teman-teman ya. Karena harga volatile banget. Oke. Dan next lagi di sini ya, teman, di sini ada kabar kurang mengenakan untuk Binance ya. Di sini terjadi eksploitasi ya untuk BSC token hub-nya. Ya, kemudian di sini sempat dilakukan temporary suspend ya, nge-suspend secara sementara. Dan untungnya uangnya itu aman lah, dananya masih aman lah. Ya, jadi memang masih bisa dibilang terus diselusuri ya, telusuri sama diurusin lah ya sama si Binance CZ, khususnya ini langsung CEO-nya ya, teman-teman, nge-tweet langsung dan lain sebagainya, nggak pakai lama-lama, nggak pakai kebanyakan drama. Ya, jadi ya bisa dibilang salah satu hal kenapa saya pribadi itu lumayan demen sama BNB, karena dari Binance-nya pun khususnya CEO-nya itu gercep ya teman-teman, gercep ya, gerak cepat kalau misalkan ada hal-hal seperti ini gitu, nggak pakai lama-lama lagi gitu atau ngulur-ngulur waktu sampai masalahnya berlarut-larut ya. Jadi ini hal yang kurang mengenakan, makanya harganya itu sempat drop untuk si BNB. Oke, di sini akan saya bahas untuk awalnya mengenai di XY dulu. Ini secara time frame hourly khususnya 4 jam. Jadi memang masih sama untuk resist quote-nya di box warna merah ini di sekitaran 113,9 sampai 114,5. And then kita mendapati dia koreksi pertama ke area support pertama ini di sekitaran 112, kemudian dia lanjut turun setelah terjadi pelemahan sedikit ya, sideways, kemudian dia drop lagi ke next area support ya di sini di sekitar 110. Nah, sayangnya ketika memang dia visit ke situ, dia nggak turun lebih jauh ke area bawahnya nih, potensi support bawahnya, plus di situ adanya tekanan support kuat secara daily time frame di garis warna merah ini. Dan ya kita bisa lihat sekarang ini posisinya dia sudah mantul dan sedang visit nih teman-teman di highest area terakhirnya dia waktu dia sideways. Kita bisa lihat di sini ya, sebelum dia turun lumayan signifikan di area sini nih teman-teman yang sedang di testing ya, di box warna ungu ini. Kita bisa lihat sebelumnya ketika drop kemudian pullback beberapa kali mendapati rejection sampai akhirnya ketekan turun lagi untuk ke next supportnya. Ya, jadi bisa diperhatikan sekali lagi untuk area sini, kalau misalkan dari area sini pun dia kena reject ya potensi kemana ya, dia bisa drop lagi ngetes EMA 34 dan 55 secara time frame 4 jamnya, atau lebih bawahnya lagi yaitu di swing low terakhirnya dia, dimana itu sebelumnya jadi area support and then resistance pada pergerakan di XY sebelumnya secara hourly time frame di sekitaran level 110. Nah, jadi kalau misalkan nanti malam datanya itu mendukung untuk di XY istilahnya melanjutkan penguatannya, untuk area yang perlu diperhatikan kembali lagi ke resistance strongnya di sekitaran 113,9 sampai 114,5 untuk di XY. Jadi data nanti malam itu cukup bisa dibilang sangat berpengaruh lah ya untuk korelasinya terhadap di XY juga. Next, ini untuk si USDT dominance secara time frame ini, sebentar coba saya geser ke time frame 4 jam teman-teman. Nah, ya di sini time frame 4 jam. Jadi kemarin benar ketika dia drop dari sini, kemudian mengalami pemantulan, and di sini kena reject ya. Kita bisa lihat precisely ke reject di EMA 34 dan 55. Harapannya memang dia turun sampai next area support di sekitaran 7% di box warna biru ini. Cuman sayangnya dia ketika drop pun masih mampu bertahan ya di area ya sekitaran box warna hijau ini. Sebelumnya kita bisa lihat ini menjadi strong area support. Di sini resistance, support ya, support. Di sini juga sempat beberapa kali ini juga support double bottom teman-teman ya. Jadi di sini secara time frame 4 jamnya sekilas kita lihat di sini memantul 2 kali di area support ini dan potentially double bottom. Dengan area neckline-nya
di area di sini teman-teman yang sedang di testing EMA 34 dan 55. Plus juga kalau misalkan kita sedikit geser ke arah sampingnya nih, pergerakan sebelumnya, ini sebelumnya sempat juga menjadi area support and then resistance walaupun nggak terlalu direspect. Ya, cuman untuk short termnya ini menjadi area krusialnya. Jadi kalau misalkan dari area sini dia mampu breakout ya, next target ya kita bisa lihat untuk area strong resistance di box warna merah ini. Karena kita bisa lihat swing terakhirnya dia dari situ kena reject lumayan keras teman-teman. Ya jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk area resistance terdekatnya. Untuk posisi sekarang supportnya masih sama di sekitar 7,3%-an, box warna hijau. Nah, ini kalau dia mampu breakout next target di box merah. Dan sama seperti informasi atau pembahasan saya yang lalu, secara hourly time frame perlu sekali diperhatikan untuk trendline garis warna merah ini. Ya kita bisa lihat sebelumnya nih 1, 2, 3 ya ini belum ke visit lagi. Jadi kalau misalkan let's say didukung nanti malam gitu ya, dia malah rebound dan bahkan bisa nge-spike harganya, ya jangan lupakan untuk trendline garis warna merah ini menjadi strong resistance dia selama pergerakan beberapa waktu yang lalu mulai pada 19 September sampai saat ini. Ya di sini 19 September, 21 September dan 28 September itu kena reject. Jadi hopefully hal yang sama pun terjadi, teman-teman. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk beberapa area crucial resistance beserta supportnya untuk si USDT dominance. Gitu ya, ini secara time frame 4 jam. Next untuk Bitcoin secara daily time frame, yes. Jadi secara daily time frame-nya pun kemarin juga sudah saya sampaikan ya. Di sini ketika dia kena reject, ya koreksi itu sangat wajar kalau misalkan kita lihat. Dan sekarang kalau misalkan kita bandingkan untuk pergerakan secara candle-nya, candle daily, waktu dia mantul, kita bisa lihat ya, di sini mantulnya lumayan signifikan. Terdiri dari satu bullish candle dengan tail candle panjang ke bawah. Kemudian candle yang kedua juga bullish candle dengan tail candle panjang ke bawah juga. Cuman di next candle-nya nih bikin tail candle panjang ke atas ditutup dengan red candle atau bearish candle. Di sini kita bisa lihat 1, 2, 3 turunnya secara korektif tidak sekuat waktu dia mantul atau bullish candle sebelumnya, akhirnya harga rebound. Nah, sekarang yang menarik kalau misalkan kita perhatikan juga di movement yang sekarang ya. Di sini naiknya juga impulsif ya. Dua bar bullish candle yang sangat pekat ya, hijau pekat teman-teman ya, dengan tail candlenya cenderung tipis bagian atas dan bawahnya. Kemudian dia masuk ke fase korektifnya setelah terreject dari box warna biru ini yang saya sudah sampaikan sebelum jadi area strong resistance, support resistance and then resistance. Ini juga sempat reject dan sekarang reject lagi. Di situ juga ada EMA 34 dan 55. Nah, dia precisely ketahan di EMA 55 secara daily time frame. Garis warna kuning ini mendapati rejection. Nah, penurunannya sekarang ini terdiri dari 1, 2, 3 baru 3 bearish candle ya. Dimana secara short termnya kita lihat 3 ini belum mampu menutup satu bullish candle pergerakan terakhir pada 4 Oktober. Jadi memang kalau misalkan dia turun pun sampai at least nyentuh sekitaran 19.500, 19.600 itu masih tergolong untuk koreksi wajar. Ataupun at least dia cuman nggak sampai nutup semua candle bullish sebelumnya aja, itu masih pertanda sangat bagus, bisa aja dia untuk melanjutkan penguatannya. Kalau misalkan kita lihat dari pergerakan secara candle sebelumnya, teman-teman ya. Di sini juga naik secara impulsif, turun lumayan korektif, naik juga ini lebih impulsif lagi, turunnya lebih korektif, teman-teman. Ataupun bisa dibilang secara korektif dan masih punya opportunity untuk Bitcoin malah bisa ngetes lagi ke strong resistance-nya. Plus juga trendline garis warna merah nih, trendline resistance kita bisa lihat sebelumnya kena reject nih 1, ini 2 ya. Dan ini potensially bisa aja nanti divisit kembali sama si Bitcoin. Jadi rilis data nanti malam itu sangat berpengaruh. Dan hopefully lah teman-teman ya. Jadi ini retracement untuk bisa dia lanjut naik lagi. Atau bahkan even better dia bisa breakout dan ngevisit ke beberapa area resistance seperti 21.500 atau bahkan 22.500 dolar secara daily time frame. Nah tapi worst case scenario-nya kalau misalkan nanti datanya nggak mendukung, dia malah muncul red candle besar gitu ya, dibanting balok besar, ya bukanlah hal yang nggak mungkin atau mustahil untuk dia malah bisa balik kandang ya. Mungkin bisa dibilang juga ke setelan pabrik ke box warna putih di sekitar 18.500 sampai 19.000 dolar. Jadi data nanti malam itu sangat berpengaruh teman-teman. Sekali lagi untuk harap berhati-hati gitu ya. Kemudian untuk secara RSI-nya pun dia masih di atas level 50 di sini secara daily time frame. Jadi so far masih so good gitu teman-teman.
Next, ini untuk pembahasan yang kemarin time frame hourly-nya untuk si Bitcoin ini tambahan aja. Sebelumnya di sini adanya potensi double top sudah saya sampaikan juga, dan dia udah visit ke box warna biru di mana itu menjadi area strong resistance sebelumnya di sekitar 20.400 sampai 20.600 dolar. Ya, kemudian dia mantul di sini di trendline resistance garis warna merah ini. Sebelumnya kita bisa lihat kena reject, kemudian di sini sempat struggling, mampu breakout, dan di sini retest ya, walaupun sempat bikin tail candle ke bawah. Kemudian naik lagi, kena reject lagi. Jadi di sini kita bisa lihat potensi double top dengan area neckline kemarin juga sudah saya sampaikan di sekitar 19.850, 19.900 dolar, sekitar area situlah ya. Dan kita bisa lihat sebelumnya area situ pressure dari buyer pun lumayan bergerak, lumayan signifikan. Kita bisa lihat nih pada pergerakannya sebelum dia kena reject, turun pun di sini juga mantul lagi lumayan signifikan gitu teman-teman, ngetes lagi tapi kena reject, nggak mampu untuk breakout. And then sekarang ini posisinya area support sebelumnya menjadi neckline dari double top ini sedang dites sama si Bitcoin. Jadi kalau misalkan area neckline ini nggak kuat ya, potensinya dia bisa drop kembali ke area box merah ini di sekitar 19.480, 19.600 dolar. Kalau misalkan kita lihat pergerakan sebelumnya pun area sini sebelumnya menjadi area resisten ya pada pergerakan Bitcoin sebelumnya. Kemudian di sini terakhir kali sebelum dia nge-spike ke 20.500 sempat naik dan ini menjadi tahanan ya, sebelum harganya didorong naik lagi, di follow up lagi di sini ya. Berarti di sini sebelumnya ada buyer yang tenaganya cukup kuat untuk mendongkrak harga Bitcoin. Jadi hopefully ketika memang double topnya valid, dia breakdown ya untuk lanjut drop lagi. Semoga di area sini adanya reaksi lagi untuk mampu bertahan di level tersebut, dan then akhirnya Bitcoin bisa lanjut naik lagi gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman harapannya, kalau misalkan double topnya aktif. Tapi kalau misalkan double topnya nggak aktif bagaimana bro? Dia ya udah mantul lagi dia percobaan lagi ketiga kali ke strong resistennya. Nah kalau misalkan hal ini yang terjadi perlu sekali diperhatikan ya. Di next area yang dia visit kembali, kalau dari area sini balik lagi dia kena reject lagi, atau dia cuma bikin tail candle kemudian false break, ini potensinya bahkan mungkin bisa saya bilang lebih parah lagi. Potensinya triple top, top 1, 2, dan ini potensi ketiga kalau memang dari area sini dia invalid double topnya, kemudian dia lanjut naik malah mantul dulu gitu ya. Nah ini biasanya powernya dari triple top ini justru lebih strong untuk dia bisa lanjut turun lebih signifikan ya. Jadi perlu sekali diperhatikan untuk area-area krusialnya yang sudah saya sampaikan potensinya ya teman-teman seperti apa. Balik lagi ke trade plan kalian masing-masing, ini hanyalah pandangan saya yang ingin saya sharingkan ke teman-teman sekalian, dan juga menjelang rilis data yang sangat penting nanti malam teman-teman. Itu aja, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.